Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya untuk yang kelompok 3. Kalau yang kelompok sebelumnya belum pernah ketemu saya, salam kenal dari saya. Kenalkan, saya Pak Hani. Yang belum tahu ya, nama saya Pak Hani. Yang sudah tahu ya alhamdulillah. Baik, kali ini saya akan lanjutkan untuk materi praktikum kimia dasar. Hari ini kita akan membahas tentang analisis kualitatif untuk senyawa anion. Bisa di mute ya. Oke, selama perkuliahan silakan nanti di mute audionya. Nggak perlu on cam, nggak apa-apa, nanti terakhir kita absensinya on cam. Baik, saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya share screen saya? Sudah, Pak. Oke, nanti tolong saya dibantu ya kalau misalkan share screen-nya mati atau ada yang audionya kurang jelas, saya tolong diingatkan. Atau internetnya koneksinya kurang bagus, nanti saya diingatkan ya. Baik, kita mulai. Ya, hari ini kita akan membahas tentang analisis kualitatif anion. Ya, fokusnya adalah nanti kalian akan diberikan informasi atau pengalaman terkait dengan bagaimana cara menganalisa suatu senyawa ya. Kalau kita tahu bahwa senyawa kimia itu, kalau senyawa anorganik istilahnya, itu ada kation dan ada anion ya. Kation itu apa? Kation itu yang muatan positif dan anion itu yang muatan negatif. Nah, sebenarnya harusnya urutannya kation dulu baru anion ya untuk materinya, tapi nggak masalah, kita sesuaikan dengan yang ada di jadwal. Jadi mungkin kationnya akan kita bahas minggu depan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti ketika sudah selesai kalian belajar tentang materi ini, nanti diharapkan mahasiswa itu yang pertama dapat mengetahui cara mengidentifikasi dan melakukan pemisahan anion. Jadi tujuannya adalah kita ingin menganalisa secara kualitatif. Apa artinya kualitatif? Itu kita ingin tahu ada atau tidak, ada apakah di sini. Jadi anionnya itu, misalkan saya punya suatu larutan atau suatu senyawa atau padatan ya, yang kita nggak tahu itu apa, kemudian kita diminta untuk menebak, kita menduga kandungan anionnya apa. Ya memang bisa jadi senyawa itu bukan senyawa anorganik ya, terus bisa jadi sama senyawa organik, tapi kita bisa mengidentifikasi atau paling enggak kalian bisa untuk menjelaskan kira-kira kalau misalkan saya mau menduga apa anion yang terdapat pada sampel tersebut. Nah, nanti kalian akan diajari di situ. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan prinsip analisis anion itu seperti apa. Kemudian bisa mengetahui sifat fisik beberapa anion untuk identifikasi awal, dan mengetahui uji spesifik untuk menentukan anion tertentu. Nah, 4 hal ini nanti yang diharapkan kalian bisa pahami ketika mengikuti perkuliahan ini. Ya, meskipun ini dilakukan secara daring, tapi harapannya ini bisa memberikan wawasan ke kalian ya. Oke. Yang pertama terkait dengan peta konsep yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Utamanya kita akan melakukan analisa anion tentu saja. Nanti yang pertama nanti ada proses pemisahan anion ya.
apa proses pemisahan itu? Jadi kita nanti anion kan banyak sekali ya. Jadi kita akan coba untuk memilah-milah anion itu ke dalam beberapa golongan ya. Nanti yang di bawah ini. Jadi dipisahkan dengan menggunakan asam, ya, dengan mengetahui sifat-sifatnya, sifat asam basanya. Nanti akan coba kita golongkan menjadi golongan utama ya. Contohnya ini ada golongan sulfat, golongan halida dan golongan nitrat. Karena memang anion yang sering kita jumpai di sekitar kita ya tiga golongan utama ini. Kemudian nanti juga bisa kita golongkan menjadi 4 golongan yang lain ya, dengan menggunakan reaksi asam perklorat dan larutan perak ya. Jadi kita nanti akan bisa juga menggolongkan anion menjadi 4 golongan ini. Terus terakhir nanti akan dijelaskan tentang uji pendahuluan ya. Nah, tapi kalau uji pendahuluan ini tidak detail dijelaskan di sini, nanti kalian bisa pelajari sendiri, bisa cari literatur sendiri ya terkait dengan ion pengoksidasi, ion reduksi, ya, kelompok anion dan sifat terhadap asam sulfat nanti mungkin akan dijelaskan secara singkat. Dan terakhir nanti akan ada tes khusus anion yang artinya kita punya beberapa tes yang benar-benar itu spesifik untuk bisa mendeteksi anion-anion tertentu. Ya, jadi ini peta konsep untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pemisahan anion. Saya bilang tadi, kita misalkan punya suatu sampel, baik itu padatan, cairan atau apapun itu, kita ingin menebak anionnya ini apa kandungannya. Nah, untuk menebakkan tentu saja kita nggak bisa langsung melakukan tes secara spesifik, tapi kita harus memilah dan memisahkan gitu ya. Nah, caranya yang pertama nanti bisa menggunakan asam ya. Jadi identifikasinya dengan melibatkan produk yang mudah menguap yang diperoleh pada pengolahan dengan asam atau pencampuran dengan asam. Ya, jadi nanti ada anion ketika ditambahkan asam encer, baik itu HCl maupun H2SO4, dia nanti membentuk gas. Nah, ada juga nanti anion yang ketika diolah atau ditambahkan H2SO4 pekat, baru dia membentuk gas. Jadi ketika ditambahkan H2SO4 encer atau hasil encer nggak membentuk gas, tapi ketika ditambahkan H2SO4 pekat, dia bisa membentuk gas. Apa saja nanti ada contohnya. Nah, kemudian selain itu juga bisa dengan menggunakan larutan-larutan pereaksi. Ya, seperti saya bilang tadi ada uh, asam perklorat atau bisa menggunakan Ag nitrat ya untuk istilahnya sebagai bereaksinya. Nah, itu juga dengan memeriksa reaksi-reaksi redoksnya. Nah, nih contoh yang pertama yaitu terkait dengan proses pemisahan anion dengan memanfaatkan asam-asam ya, baik itu asam encer ataupun asam pekat. Nah, contohnya ada anion yang akan membentuk gas bila ditambahkan atau diolah atau dicampurkan atau direaksikan dengan HCl encer atau H2SO4 encer. Ya, contohnya di sini nih. Ada karbonat, hidrogen karbonat, sulfit dan sebagainya. Nah, contohnya apa kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kita misalkan hidrogen karbonat atau asam karbonat kalau di rumah mungkin kalian ada soda kue ya. Soda kue itu apa benar soda kue itu ada karbonatnya ya. Soda kue itu kan natrium nabik ya, natrium bikarbonat ya, soda kue. Nah, di situ caranya untuk mengidentifikasi atau melihat apakah benar ada anion karbonatnya atau bikarbonatnya, kita bisa tambahkan asam encer. Kalau di rumah nggak ada HCl ya mungkin bisa dengan asam cuka ya, tapi kalau asam cuka kurang kuat ya. Ini asam pekat encer ya. Asam kuat encer. Nah, Nah, ketika kita tambahkan kemudian keluar gas, oh berarti dia kemungkinan benar ada karbonat atau bikarbonatnya. Tapi juga bisa jadi yang lain, nah, sulfit, sulfat, sulfida, nitrit dan sebagainya. Tuh. Nah,
Ada juga yang senyawa anion yang dia baru bisa bereaksi kalau ditambahkan H2SO4 yang pekat. Ya, jadi ini ada beberapa senyawa, contohnya fluorida, hexafluorosilikat, fluorida, bromida, iodida, nitrat. Nah, ini dia kalau hanya ditambahkan NaCl encer ataupun H2SO4 encer, dia nggak akan membentuk gas. Tapi kalau dia ditambahkan H2SO4 pekat, baru dia nanti akan membentuk gas. Jadi dari situ kita bisa memisahkan. Jadi bisa memilah, oh ketika saya tambahkan NaCl encer kok nggak berubah ya? Oh berarti kemungkinan di situ nggak ada karbonat, tapi karbonat atau sulfit atau yang lain, tapi mungkin ada fluorida, ada klorida. Gitu. Nah, ketika ditambahkan H2SO4 pekat, oh ternyata kamu membentuk gas. Misalkan apa? Kalau ini anion klorida berarti mungkin garam dapur ya, contohnya ya. Contohnya garam dapur. Kita tambahkan H2SO4 pekat, oh ternyata timbul gas ya. Bisa jadi ada golongan-golongan halida. Nah, anion-anion halida. Nah, itu contohnya. Jadi proses pemisahan anion itu semacam kita memilah atau identifikasi awal lah kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, ini ada contoh lain yaitu reaksi garam dengan asam sulfat pekat dingin. Nah, artinya asam sulfat pekat tanpa ditambahkan pemanasan. Ini contohnya tadi klorida atau NaCl ya, misalkan ada anion kloridanya. Dia ketika ditambahkan dengan asam sulfat pekat dalam kondisi dingin nanti ada gelembungnya, ada berwarna, ada bau menusuk, ada muncul asap putih pada udara lembab, terus kemudian lakmus biru menjadi merah reaksinya. Nah, begitu juga brom, anion bromium ya. Nanti akan ada gelembung, warnanya coklat, baunya menusuk, berasap, lakmus biru menjadi merah. Nah, anion lain tidak memberikan reaksi dengan asam sulfat pekat dalam keadaan dingin, tapi nitrat bereaksi menghasilkan uap coklat dari nitrit yang dihasilkan dan asetat memberikan bau khas juga jika direaksikan dengan asam sulfat pekat. Jadi dengan asam sulfat pekat ini bisa menimbulkan reaksi yang spesifik untuk beberapa anion ya, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mengidentifikasi kandungan apa atau anion apa yang ada di dalam sampel tersebut. Oke, kemudian yang kedua dengan menggunakan reagen-reagen atau reaksi-reaksi dengan larutan tertentu, ya, contohnya anion yang diperiksa dengan pengendapan, ya, yaitu sulfat, peroksidisulfat. Nah, ini bisa menggunakan Ag ya, larutan Ag yang nanti ketika ditambahkan Ag nanti dia bisa ada endapan-endapan yang punya warna-warna tertentu. Nah, selain itu juga bisa diperiksa dengan reaksi redoksnya. Ya, ini khusus untuk senyawa-senyawa atau anion-anion yang dia memiliki sifat redoks, bisa sebagai reduksi atau pengoksidasi. Nah, rata-rata ini kalau lihat dari permanganat, manganat ini termasuk yang reduksi ya. Oke. Nah, sekarang kita ke golongan-golongan anion. Jadi setelah dengan pemisahan anion, atau setelah dengan pemeriksaan awal, pemisahan anion, kalau kita sudah menemukan, oh ternyata kemungkinan ini ketika ditambahkan asam sulfat encer atau asam sulfat pekat, ada perbedaan, kita sudah bisa memilah-milah. Nah, kemudian kita bisa membaginya menjadi 3 golongan utama ya. Nah, apakah anion tersebut nanti masuk golongan sulfat, apakah anionnya termasuk golongan halida atau termasuk golongan nitrat. Nah, caranya gimana? Yang pertama, caranya untuk mengetahui atau mengidentifikasi anion yang termasuk golongan sulfat. Nah, caranya dengan menambahkan ini BaCl2. Bagaimana? Jadi anion-anion sulfat itu kalau dia direaksikan dan bertemu dengan kation barium,
ya. Ya, BaSO4, BaSO3, BA2, P4 3 kali ini nanti akan menimbulkan endapan-endapan semua. Ya, akan menimbulkan endapan semua. Nah, cuman ada beberapa endapan yang warnanya berbeda. Jadi, dia tidak larut dalam air dalam kondisi basah. Jadi, ketika ditambahkan barium klorida dalam kondisi basah, dia nanti akan mengendap semua. Nah, berdasarkan sifat tersebut, maka pemisahan dan identifikasi untuk golongan sulfat dapat dilakukan dengan penambahan reaksi PaCl2. Ini ya, akan mengendap. Nah, yang spesifik ini nanti barium kromat nanti akan berwarna kuning, sedangkan barium lainnya berwarna putih. Nah, barium kromat yang BaCr2O4 ini, dia nanti akan berwarna kuning sendiri, yang lainnya ini putih semua. Nah, jadi kalau kita misalkan punya larutan, kita identifikasi dengan VaCl2, terus kemudian timbul endapan, ya, entah itu warnanya putih atau kuning, berarti dia termasuk golongan sulfat. Gitu ya. Kalau endapannya ternyata berwarna kuning, oh berarti bisa hampir 90% ya kemungkinannya, yaitu dia adalah endapan barium kromat. Gitu. Itu yang pertama untuk identifikasi golongan sulfat. Nah, kedua, kalau ternyata kita tambahkan tadi barium belum ada reaksinya, berarti kemungkinan dia masuk golongan halida. Nah, untuk membuktikannya gimana? Kita asamkan, ambil larutan sampel, kemudian diasamkan, dan kita tambahkan perak nitrat AgNO3. Karena apa? Karena nanti kation Ag ketika ketemu dengan golongan halida, dia nanti yang akan mengendap, akan ada endapan. Contohnya AgCl nanti akan membentuk endapan putih, AgBr akan membentuk endapan warna kuning, dan AgI membentuk kuning muda, dan Ag2S membentuk warna hitam. Nah, jadi dengan reaksi AgNO3 kita juga bisa menduga, ya, kalau misalkan terbentuk endapan, pasti kemungkinan besar adalah anion tersebut merupakan golongan halida. Nah, kalau kita sudah melakukan analisa dengan dua larutan tadi, barium klorida dan juga AgNO3, ternyata tidak ada endapan, berarti kemungkinan kandungan dari sampel tersebut tidak mengandung sulfat ataupun halida, tapi mengandung golongan nitrit. Nah, golongan nitrat ini ya. Nah, ya, jadi untuk memastikan apakah dia mengandung anion golongan nitrat, nanti kita bisa mengklasifikasikannya menjadi 4 golongan. Jadi diklasifikasikan ke dalam 4 golongan lagi dengan menggunakan asam perklorat, dan juga menambahkannya lagi dengan AgNO3. Nah, penggolongan ini istilahnya tidak spesifik, tetap sama ya. Jadi hanya untuk proses memisahkan, tapi kita bisa dari penggolongan 4 golongan ini nanti kita bisa mengidentifikasi lebih detail lagi apa kandungan dari anion yang ada di sampel. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tentang identifikasi anion. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa untuk identifikasi anion itu ada istilahnya analisis pendahuluan tadi ya, dengan melakukan pemisahan atau dengan menggunakan penggolongan golongan sulfat, nitrat ataupun sulfat, halida ataupun nitrat. Nah, kemudian nanti juga akan dilakukan analisis anion dari zat asalnya. Bisa juga dengan melakukan larutan ekstra soda, ya tadi yang menggunakan asam perklorat tadi. Nah, dari data-data yang ada itu bisa kita simpulkan atau kita bisa mendapatkan petunjuk tentang anion yang mungkin ada atau tidak dalam sampel. Ya, contohnya misalkan ini. Jadi identifikasi anionnya itu
tidak serta-merta hanya satu uji saja. Jadi bisa bermacam-macam reagen, bermacam-macam uji, baru nanti kita bisa menyimpulkan apa kandungan anionnya. Nah, contohnya misalkan ini, saya ada suatu zat larut, zat asal atau zat sampel, dia larut dalam air panas. Ya. Sebelumnya sudah diketahui bahwa kation yang ada di senyawa tersebut adalah Pb2+. Nah, jadi dari itu kita bisa melakukan analisa bahwa mungkin yang ada jadi anionnya adalah Cl2. Karena apa? Karena hanya Cl2 yang dia larut dalam air panas. Nah, jadi yang lainnya nitrat, nitrit, sulfat dan sebagainya itu nanti dia akan mengendap, jadi ada endapan, tidak mungkin larut. Jadi kemungkinan anionnya adalah Cl2. Jadi seperti itu contohnya. Nanti akan ada contoh lagi ya di slide-slide setelah ini ya. Oke. Baik, yang pertama uji pendahuluan. Tadi sudah sempat dibahas tentang uji pemisahan, yaitu untuk memisahkan golongan-golongannya. Sekarang setelah itu dilakukan, terus kemudian kita lakukan uji pendahuluan untuk benar-benar memastikan golongan apa ini ya. Jadi tadi dengan menggunakan 3 golongan, sekarang uji pendahuluan ini untuk 4 golongan ya. Apa yang dilakukan untuk uji 4 golongan ini? Uji pendahuluannya adalah memisahkan anion pengoksidasi dan anion reduksi ke dalam 4 golongan atau kelompok yang berdasarkan reaksi utamanya dengan ini. Asam perklorat atau HClO4 encer dan ion perak Ag+. Dari situ nanti kita bisa melihat reaksinya terhadap asam sulfat. Terus kemudian diuji pendahuluannya ada perubahan warna atau tidak, ada timbul gas atau ada endapan atau tidak. Jadi dengan penambahan asam perklorat encer ini dengan ion perak nanti akan kita ketahui dia ada perubahan warna, gas atau ada endapan atau tidak. Dari situ nanti kita bisa kelompokkan menjadi 4 golongan. Nah, uji pendahuluannya misalkan bisa kita lakukan seperti ini ya. Jadi ini contoh anionnya, kemudian kita tambahkan mangan klorida, ferroklorida, dan H2SO4 pekat, nanti akan ada perubahan-perubahan warna ini ya. Nah, ini kita bisa duga ya, dugaan awal gitu ya, sebelum kita golongkan menjadi 4 golongan itu. Misalkan kalau ditambahkan MnCl2 dan ditambahkan HCl, nanti akan ada perubahan warna hitam menuju coklat, berarti dia kemungkinan anion pengoksidasi apa saja. NO2, NO3, kromat gitu ya. Kalau dia ditambahkan FeCl3 dan kalium ferrocyanida, nah nanti dia bisa terbentuk warna biru. Nah, mungkin ada yaitu yang mungkin ada sulfida, sulfat, iodium, nah, terus kemudian nitrit juga mungkin ada juga. Nah, kalau ditambahkan H2SO4 pekat, ada gas tidak berwarna, tidak berbau, ya kemungkinan ada karbonat. Kemudian kalau tidak berwarna tapi ada bau menyengatnya mungkin sulfida gitu. Jadi ini uji pendahuluan sebelum kita masuk ke penggolongan. Nah, setelah uji pendahuluan baru kita lakukan uji penggolongan ya. Yang pertama nanti kita larutkan atau kita tambahkan dalam larutan asam perklorat encer. Nah, dia nanti akan membebaskan gas atau istilahnya mengeluarkan gas apabila larutannya dipanaskan. Nah, gasnya ini juga spesifik ya. Nah, sulfida nanti gasnya tidak berwarna tapi ada bau busuk seperti telur. Nah, kalau sulfit nanti akan timbul gas yang tidak berwarna, baunya seperti belerang dibakar. Terus kalau karbonat ada gas tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, ada gas saja. Kalau nitrit, nah nanti ada gasnya warna coklat dan baunya menyengat. Nih. Nah, sedangkan golongan 2 ketika ditambahkan asam perklorat dia stabil, artinya tidak ada pembentukan gas, jadi tidak ada perubahan. Tapi dia nanti ketika ditambahkan perak, nah, ditambahkan Ag+, nanti dia ada endapan. Jadi ketika setelah ditambahkan
hidrogen perklorat atau asam perklorat ya. Dia nggak bereaksi tapi ditambahkan perak bereaksi. Kalau warnanya hitam kemungkinan adalah S2-. Kalau warnanya kuning, imin, iodium. Kalau warnanya kuning kecoklatan, bromium. Kalau warnanya putih, klorida. Gitu ya. Nah, kalau golongan 3, dia nanti stabil dalam asam perklorat atau tidak akan menimbulkan gas. Nah, dan dia nanti akan mengendap bila larutannya dinetralkan. Ya. Jadi setelah ditambahkan perak, klorida, dia nggak membentuk endapan, tapi setelah larutannya dinetralkan, baru membentuk endapan. Nah, kalau warnanya kuning pucat, nah bisa jadi AgCO3. Kalau NO2- atau nitrit, warnanya juga kuning pucat, tapi konsentrasinya harus tinggi. Fosfat, warnanya kuning. Kromat, coklat kemerahan. Gitu. Jadi, ketika ditambahkan perklorat tidak ada gasnya, ditambahkan perak juga tidak ada endapannya, tapi ketika dinetralkan, baru ada endapan, berarti ini kemungkinan adalah golongan 3. Kemudian kalau diasamkan lagi, setelah mau netral terus kemudian diasamkan, kalau awalnya dinetralkan nggak menimbulkan endapan, kalau coba diasamkan lagi, ya, atau ditambahkan asam dalam suasana asam, atau sudah dalam bentuk netral, ini sebelum mau netral ya, baru ada endapan, jadi mungkin adalah NO3 atau Ag2SO4. Gitu. Jadi itu cara penggolongan uji menjadi 4 golongan ini ya. Ya, kalau dibuat dalam diagram alir, misalkan ini ya, jadi pertama ditambahkan dulu perklorat 6 molar. Kalau dia nanti timbul gas, ya berarti masuk golongan 1. Apa saja? Mungkin S2, SO3 2-, CO3 2-, atau NO2. Nih. Kalau dia ternyata tidak ada, ya. Bentar. Nah, misalkan kalau ditambahkan perklorat ini tidak ada, nah, tetap tidak berubah atau normal saja, nah, berarti kemungkinan ini yaitu I2, Br2, ya, Cl. Nah, kita coba nanti tambahkan dengan AgNO3. Nah, kalau ternyata dia membentuk endapan, oh berarti dia golongan 2. Nah, bisa jadi anionnya I, Br, atau S. Ya, kalau ternyata ini juga nggak ada, ya, berarti kemungkinan anionnya yang ini, fosfat, kromat, terus kemudian nitrat, sulfat gitu ya. Nah, kalau kita asamkan atau kita menuju netral, ya, bisa jadi dia nanti ada endapan, berarti kemungkinan ada golongan 3 ini. Kalau kita asamkan lagi, nah, dia nanti mungkin adalah golongan 4. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita golongkan dan untuk bisa lebih istilahnya memberikan informasi tambahan yang lebih akurat, kita bisa mereaksikannya dengan asam sulfat pekat ya. Nah, asam sulfat pekat ini seperti tadi di awal-awal dia ternyata bisa menimbulkan reaksi yang spesifik ya. Bisa menimbulkan reaksi yang spesifik dan juga dalam kondisi panas dan dingin itu ada perubahan. Ya. Kalau ternyata contohnya pertama, kalau kita tambahkan sampelnya itu tidak ada perubahan, berarti mungkin kandungannya ini fosfat, nitrat ya, nitrat atau sulfat ini ya. Kalau ada perubahan warna menjadi kuning, menjadi menuju jingga, nah berarti kemungkinan ini kromat. Kalau ada gas tidak berbau, nah bisa jadi karbonat. Kalau ada gas dan baunya menyengat, bisa jadi sulfida, klorida. Kalau ada gas yang berwarna, nah ini bisa jadi warna coklat, merah coklat atau ungu, bisa jadi nitrit, bromium atau iodium. Kalau dalam keadaan panas,
ada perubahan uap panasnya. Nah, sekarang kita coba untuk contoh data praktikum ya. Jadi misalkan nanti kita ada suatu sampel ya. Sampel tersebut memiliki ciri-ciri hasil observasinya sebagai berikut. Sampel tersebut warnanya putih. Kemudian sampel tersebut berupa padatan ya, ditambahkan dengan sulfat pekat dingin, ternyata tidak terjadi perubahan. Kemudian ditambahkan perklorat encer dan ditambahkan perak nitrat, juga tidak memberikan endapan. Lalu ditambahkan tetesan tersebut dalam sampel, ditambahkan larutan MnCl2 dalam hasil pekat, juga tidak terjadi perubahan warna. Jadi direaksikan apa saja ini hampir sebagian besar tidak menimbulkan reaksi. Nah, kira-kira pertanyaannya, anion apakah yang mungkin pada sampel tersebut? Nah, kita coba telah satu persatu. Yang pertama yaitu ketika ditambahkan ketika sampel padatan. Sampel padatannya warnanya putih ya. Dari data tersebut kita bisa langsung menduga bahwa kromat tidak mungkin ada dalam sampel karena warnanya tidak putih. Berarti ini bisa kita eliminasi. Jadi tidak mungkin anionnya adalah kromat. Kemudian tadi ketika ditambahkan asam sulfat pekat, dia tidak ada reaksi apapun. Berarti yang atas ini dari S2 sampai Cl ini juga dieliminasi. Karena apa? Kalau ditambahkan asam sulfat pekat, yang ada di atas ini dia menimbulkan gas. Gitu ya. Nah, berarti kemungkinan anionnya adalah fosfat, nitrat, atau sulfat. Nah, kemudian ketika ditambahkan klorat dan perak nitrat, juga tidak ada perubahan. Jadi tidak bisa ada data yang ada di sini. Nah, tinggal terakhir ketika ditambahkan mangan klorida, jadi MnCl2 dalam hasil pekat, dia tidak ada perubahan warna. Nah, sedangkan yang kan tinggal 3 ini ya kemungkinannya ya. Nah, yang fosfat dan sulfat dia akan menimbulkan warna, sedangkan yang nitrat dia tidak menimbulkan warna sama sekali. Jadi yang memungkinkan atau jawaban dari anionnya adalah yang nitrat. Ini hasil analisa dari reaksi-reaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi yang fosfat sama sulfat tidak akan berubah bila ditetesi mangan klorida, sedangkan yang nitrat tidak bereaksi. Berarti kemungkinan anionnya adalah nitrat. Ya, NO3-min. Seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya adalah tes khusus, tes penegasan ya. Jadi membuktikan apakah benar sampel itu ada anion tertentu. Jadi misalkan sulfat. Ya, caranya untuk memastikan bahwa dia benar-benar ada sulfatnya atau tidak, ya tinggal kita tambahkan barium klorida. Nanti dia akan membentuk endapan barium sulfat. Ya, endapan yang sangat jelas sekali di situ. Kemudian untuk anion kromat, penegasannya warnanya kuning, jadi jelas kalau sudah ada larutan warna kuning, pasti dia kemungkinan adalah kromat. Tinggal coba kita tambahkan PP nitrat dalam larutan PP nitrat, kemudian jika terbentuk endapan kuning, nah berarti benar-benar adalah kromatnya. Nah, kemudian tadi di contoh sebelumnya, misalnya kita menduga adalah nitrat, kita coba untuk uji penegasan atau uji khusus ini. Kita ambil sampel 1 mili, ya, kemudian tambahkan 2 mili asam sulfat pekat, dimiringkan pada sudut bukan suhu ya, misalnya ini, sudut 30 derajat, kemudian ditambahkan beberapa tetes ferrosulfat, dilewatkan dindingnya secara perlahan-lahan. Kalau terbentuk cincin coklat seperti ini, berarti bisa dipastikan ada nitrat. Nah, untuk penegasan anion asetat bisa kita tambahkan dengan etanol, ya, kemudian ditambahkan dengan
H2SO4 nanti akan ada aroma khas bau buah gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa menunjukkan bahwa benar ada asetat di situ. Nah, tes khusus penekasan yang lain, misalkan ini klorida, ya. Cara untuk memastikan bahwa dia ada kloridanya, gimana caranya kita tambahkan agen nitrat. Nah, kalau ada endapan putih, berarti pasti dia di situ ada klorida. Sulfida, gimana penegasannya? Yaitu dengan tambahkan nasial encer, nanti akan terbentuk gas H2S. Ya, ini ada bau yang cukup uh, cukup tajam, ya. Kemudian kita cek dengan kertas PP asetat. Nah, jadi kita uh, buat kertas PP asetatnya dengan kertas saring yang kita sudah rendam dengan PP asetat. Kemudian hasil uapnya tadi, yang ada gasnya tadi, kita letakkan di atasnya, diletakkan kertas PP asetat. Kalau misalkan PP asetat, kertas PP asetatnya berwarna hitam, berarti benar ada sulfidanya, gitu ya. Kemudian untuk penegasan karbonat, ya kita bisa uapkan dulu kalau misalkan larutannya dalam bentuk cairan ya. Nah, sisa pemanasannya kita bisa uji dengan sejumlah kecil seng, dari tambahkan seng, kemudian hidrogen peroksida encer dan H2SO4 encer, nanti akan ada keluar gas ya dalam larutan barium hidroksida. Nah, kalau ada endapan putih, nanti bisa dipastikan ada karbonatnya. Nah, yang terakhir kalau kita misalkan mau menganalisa anion borat, kita bisa menggunakan kertas kurkumin. Ya. Jika kertas tersebut berubah menjadi kuning, dari kuning menjadi kecoklatan, berarti memang ada borat. Ini sama seperti praktikum kalian yang analisis boraks itu ya. Jadi dengan menggunakan kertas kurkumin. Kalau ada perubahan menjadi coklat, berarti dia bisa dipastikan ada kandungan anion boratnya. Oke, jadi untuk rangkuman analisis anion, yaitu yang pertama kita tahu bahwa anion itu punya muatan negatif ya, punya muatan negatif. Kemudian analisis anion adalah analisa yang bertujuan menganalisa adanya ion dalam sampel. Jadi tujuannya kita secara kualitatif mengetahui ada atau tidak ya, dan apa anionnya. Kemudian analisis anion tidak memiliki metode analisis standar yang sistematis seperti analisis kation. Minggu depan akan coba saya jelaskan terkait dengan analisis kation yang sistematis itu seperti apa. Nah, lalu untuk proses pemisahan anion, yang pertama tadi kita bisa menggunakan asam baik encer maupun pekat, asam kuat encer atau asam kuat pekat. Kemudian kita bisa ini ya menggunakan HCl2SO4. Terus kemudian bisa menggunakan reagen-reagen yang bisa mengendapkan atau bereaksi secara redoks ya. Nah, terus kemudian sifat-sifat anion nanti kalian bisa coba lebih dalam. Tadi sudah disebutkan sekilas, ada sifat asam basanya, ada sifat redoks dan kesetimbangan larutan. Nanti bisa kalian pelajari lebih detail lagi ya tentang sifat anion. Kemudian untuk pembagian atau penggolongan anion, tadi ada golongan tiga golongan utama. Pembagian yang pertama yaitu golongan sulfat, halida, dan nitrat. Kemudian juga bisa dilakukan penggolongan anion yang kedua dengan uji pendahuluan, yaitu ditambahkan perklorat dan agen nitrat. Ya. Nanti bisa dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama yang larut dalam asam kuat encer dan menguap bila dipanaskan. Jadi ada gas yang terbentuk di situ. Kalau yang kedua, dia stabil atau tidak terbentuk gas dalam perklorat encer, tapi ada endapan dengan garam perak. Nah, sedangkan golongan 3, dia stabil dalam asam perklorat dan mengendap ya, mengendap sebagai garam kalau larutannya dinetralkan. Ya. Kalau golongan 4, dia stabil dalam asam perklorat, tidak ada gasnya, kemudian dia tidak teramati secara langsung endapannya, tapi ketika suasananya dibuat asam,
atau di bawah netral ya. Netral atau asam ini baru nanti dia ada endapan. Kemudian terakhir yaitu identifikasi anion ini memang dibagi menjadi beberapa tahap ya. Ada uji pendahuluan untuk mengetahui awal ya apakah dia reduksi atau oksidasi, untuk mengidentifikasi kelompok anion yang mana, sifat-sifatnya dengan asam sulfat pekat. Nah, yang terakhir nanti adalah tes penegasan atau tes khusus ini yang bisa benar-benar digunakan untuk memastikan adanya anion dalam suatu sampel. Nah, itu jadi untuk materi analisa anion tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang untuk praktikumnya seperti apa? Jadi yang praktikum ini nanti silakan kalian kerjakan laporan akhirnya dengan menjawab 2 pertanyaan atau soal praktikum ini. Yang pertama soalnya adalah ini, ada suatu sampel yang kalian sudah dikasih tahu atau istilahnya sudah ada kandungan ion-ion nitrat dan kromatnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengidentifikasi untuk membuktikan ya apakah benar adanya ion nitrat dan kromat tersebut. Jadi kalian tinggal cari bagaimana membuktikan bahwa suatu sampel itu benar-benar ada kandungan nitrat atau kromatnya. Nah, silakan nanti kalian bisa tuliskan dan jelaskan di laporan praktikumnya. Nah, sedangkan yang kedua ini semacam hasil pengamatan, yaitu suatu sampel ketika direaksikan dengan asam perklorat encer, dia membebaskan gas yang tidak berwarna dan punya bau seperti telur busuk. Ya, nanti kalian bisa duga apa kira-kira itu. Kemudian ditambahkan larutan AgNO3, ternyata dia membentuk endapan coklat kemerahan. Nah, ini silakan kalian nanti coba tebak ya atau kalian duga ion apakah itu. Nah, dan terus dituliskan juga untuk penegasannya dengan menggunakan reaksi apa. Itu ya yang dikerjakan untuk laporan praktikumnya di hari ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini.